Ibu bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah minggu online GKJ Demak Ijo. Minggu hari ini kita memasuki minggu pembukaan bulan kebangsaan tahun 2021. Dan sekaligus kita juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Bacaan sabda terambil dari surat Efesus 4 ayatnya yang ke-9 sampai ke-16 dengan tema menjadi anak bangsa yang semakin dewasa. Adapun ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Haryanto STH Emin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati memasuki ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4 bait yang pertama dan kedua. Hai mari sembah. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, demikian juga para pendengar dimanapun saudara berada, kita akan bersama menyiapkan hati untuk masuk ibadah saat ini, dan mari kita bersama memasuki suasana ibadah. Mulai ibadah minggu pembukaan bulan kebangsaan dan penerimaan perjamuan kudus ini, kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, melalui tema menjadi anak bangsa yang semakin dewasa, kita diajak untuk terus berpikir dan bertindak secara dewasa di tengah kehidupan bangsa yang penuh dengan pergumulan ini. Marilah kita datang kepada Tuhan, bertumbuh dalam kedewasaan, dan memuliakan namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 309, bait yang pertama dan kedua. Biar ku tumbuh di batangmu. Ya pokok anggur yang
Jemaat yang terkasih, marilah kita memperhatikan sabda Tuhan yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ke-6 yang demikian. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini kita diingatkan agar senantiasa bertumbuh di dalam iman, kebajikan, pengetahuan, ketekunan, dan kesalehan hingga mencapai kedewasaan rohani dan jasmani. Namun pada kenyataannya kita belum mampu melakukan perintah tersebut secara utuh. Oleh karena itu, marilah kita menyesali kelemahan kita dan memohon pengampunan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bertelut di hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kelemahan kami. Karena kami belum mampu melakukan sabda-Mu untuk terus bertumbuh di dalam iman, kebajikan, pengetahuan, ketekunan, dan kesalehan hingga mencapai kedewasaan. Ampunilah kami dan perbaharuilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Setiap kita yang menyadari kesalahan kita di hadapan Tuhan dan bertobat di hadapannya, Tuhan yang penuh kasih berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan saat ini kita menerima berita anugerah itu dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus yang pertama, pasal 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30 yang demikian sabda Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menyatakan syukur dan kesanggupan kita atas anugerah-Nya yang dinyatakan bagi kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 395 bait pertama, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kasih dan para pendengar, kita akan bersama menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita mohon berkat-Nya di dalam doa. Mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena berkat dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Terima kasih kalau saat ini Engkau juga memberkati kami dengan firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menyertai kami, memampukan setiap kami untuk dapat mengerti dari setiap bagian sabda-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Saudara Tuhan, yang akan kita dengar dan renungkan bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 9 sampai dengan 16. Efesus pasal 4 ayat 9 sampai 16 saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian sabda Tuhan. Bukankah Ia telah naik
berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih dan para pendengar dimanapun sudah berada, bagian sabda Tuhan ini diberi tema menjadi anak bangsa yang semakin dewasa. Menjadi anak bangsa yang semakin dewasa. Terima kasih dan para pendengar, bulan Agustus ini disebut sebagai bulan kebangsaan, tapi kadang-kadang kita juga menyebut sebagai bulan kemerdekaan, yang mengajak kita semua untuk mengobarkan jiwa dan semangat nasionalisme. Apalagi di tengah keprihatinan kita sekarang ini, di mana dunia termasuk Indonesia terkena pandemi COVID-19. Bagaimana kita mewujudkan semangat bela negara sebagai wujud jiwa nasionalisme kita? Kita harus bagaimana di tengah situasi seperti sekarang ini? Mari kita belajar dan menemukan jawabannya dari bacaan kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 9 sampai 16 yang tadi sudah saya bacakan. Di ayat 9 sampai 12 kita menemukan bagaimana Kristus yang telah naik ke surga itu pada peristiwa kenaikan, dan Dia telah turun dalam peristiwa Pentakosta untuk memberikan karunia bagi gereja, lebih kepada fungsi untuk memperlengkapi gereja dalam pelayanan di tengah-tengah dunia. Dari 13 sampai 16, kesatuan roh karena karunia-karunia Kristus itu untuk membangun gereja agar tercapai kedewasaan penuh di dalam Kristus, yang menjadi sarana gereja untuk mewartakan pekerjaannya, menghadapi tantangan kehidupan, karena orang Kristen juga bisa saja tergoda untuk menjadi orang-orang yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran, berbagai pengaruh, agar mereka tidak kekanak-kanakan, agar jemaat juga siap menghadapi tantangan dan godaan dunia, sehingga tidak tersesat, tidak terseret oleh ajaran-ajaran palsu, dan berpegang teguh pada kebenaran yang hidup menyerupai Kristus sebagai kepala. Terima kasih dan para pendengar, bagaimana hal itu kita kaitkan dengan tema kita, menjadi anak bangsa yang semakin dewasa. Kedewasaan iman sebagai orang percaya dengan berbagai karunia roh yang telah diberikan kepada kita seharusnya berfungsi konkret sebagai wujud kontribusi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai anak bangsa yang dewasa, kita harus menampakkan itu dalam kehidupan kita. Saya mencatat ada 3 hal penting. Yang pertama adalah karunia, talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai anugerah oleh karena Pimpinan Kudus, kita sumbangkan sebagai wujud kontribusi dan peran kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sungguh prihatin dengan PPKM darurat yang nampaknya belum seperti yang diharapkan dampaknya. Tetapi kita harus terus berjuang jadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mendukung program pemerintah sebagai apapun kita. Mungkin kita sebagai pejabat, tenaga medis, para medis, kita sebagai relawan, sebagai petugas lapangan, sebagai petugas fungsional apapun, termasuk kita sebagai masyarakat untuk wujudkan dukungan konkret. Kesulitan yang sering ditemukan masyarakat yang tergoda untuk tidak mentaati protokol kesehatan. Dipikir kalau sudah vaksin sudah bebas, nggak perlu pakai masker, nggak perlu jaga jarak, nggak perlu menjauhi kerumunan. Ya, saya kadang-kadang kalau belanja di warung atau di pasar atau di tempat-tempat tertentu itu suka pada nggak sadar gitu ya. Jadi saya biasanya kalau sudah kerumun, ya sudah mau ambil barang, kebetulan di warung besar gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada ibu-ibu yang terus ngesuk-ngesuk gitu. Ya mungkin karena beliau segera ingin pulang atau bagaimana, sehingga kemudian tidak sadar yang dilakukan. Dan itu terjadi dalam kehidupan dimanapun. Kita diingatkan untuk kemudian boleh ambil bagian, berkontribusi sebagai warga masyarakat untuk menyadari tanggung jawab kita. Karena pemutusan mata rantai virus corona itu bisa terjadi bukan oleh karena pemerintah saja, tapi juga kita semua yang menyadari peran kita. Yang kedua, hidup berpegang pada kebenaran. Hati-hati dengan berita-berita hoax. Setiap kali saya nonton YouTube itu ngeri juga itu. Ada berita-berita yang menurut saya ini belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kadang-kadang juga berbau provokatif. Ada provokasi-provokasi yang kita harus waspada, kita harus bersikap dewasa menghadapi provokasi itu. Demikian juga kita dalam kehidupan berbangsa bernegara, kita juga diingatkan kontribusi kita itu juga dalam upaya untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga ideologi negara kita Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, kita satu, di mana kita harus melihat kepelbagian perbedaan sebagai kekayaan yang saling melengkapi, menguatkan. Dan tentu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kita dipanggil untuk menempatkan Kristus sebagai kepala. Artinya bagaimana Kristus pemimpin hidup kita, yang mengatur kita, sumber inspirasi kehidupan kita, arah hidup kita. Dan itu yang terus harus kita perjuangkan, kita wujudkan dalam kebersamaan kita. Tidak hanya sebagai orang percaya, tapi juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan bagi warga negara Indonesia. Kita bersatu, kompak, tanpa melihat perbedaan yang ada. Karena kita harus berjuang bersama, agar kita pun juga bisa menghadirkan diri sebagai anak bangsa yang semakin dewasa. Teruslah berjuang, Tuhan berkati kita semua. Amin. Satu doa untuk kita. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih, kita bersama-sama akan menyiapkan hati untuk maju ke meja perjamuan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan pertelaan perjamuan. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja bahwa dalam ibadah minggu ini kita akan menerima sakramen perjamuan. Adapun sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Demikianlah dilakukannya dengan cawan sudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebelum kita menerima sakramen perjamuan di rumah kita masing-masing, malah kita sekali lagi memeriksa dan menguji diri kita sendiri supaya kita layak menerima sakramen perjamuan ini. Dan mari kita hening sejenak, memeriksa dan menguji diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita akan maju ke meja perjamuan dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Jemaat terkasih, roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk keselamatan kita semua. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam perjamuan ini, mari kita hening sejenak. Kita mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya, seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Amin. Roti yang telah dipecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan nanti kita akan makan bersama-sama. Bagi kepala keluarga yang di rumah, silakan melayani anggota keluarga dengan bagikan roti yang telah tersedia atau makanan yang lainnya.
Mari kita angkat roti yang telah dipecah-pecah ini. Roti yang telah dipecah-pecah adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk keselamatan kita semua. Mari kita makan bersama-sama. Kita akan naikkan pujian Kidung Jemaat 35, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk keselamatan kita semua. Nanti kita akan minum bersama-sama. Sekarang saatnya kepala keluarga masing-masing membagikan pada anggota keluarga anggur atau minuman lain yang disiapkan. Mari kita angkat anggur dalam cawan yang telah kita terima. Anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk keselamatan kita semua. Mari kita minum bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima salam perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dari Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya.
Amin. Puji Tuhan, kita telah boleh menerima berkat Tuhan melalui perjamuan kudus. Dan saatnya kita akan menaikkan syukur atas berkat yang telah kita terima dengan mempersembahkan persembahan syukur kita. Ada dua persembahan kita, yang pertama adalah persembahan ibadah minggu reguler, dan yang kedua adalah persembahan perjamuan kudus. Bapak Ibu dan Saudara bisa mempersembahkan mengubah persembahan minggu dan persembahan perjamuan kudus disampaikan ke gereja di kotak yang tersedia, atau bisa melalui transfer melalui nomor rekening GKJ Maju yang telah tersedia. Kita akan naikkan syukur kepada Tuhan dengan bersama menaikkan pujian dari Gedung Jemaat 367 bait pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Terima kasih dan para pendengar dimanapun sudah berada, kita akan menyatukan hati untuk menaikkan syukur dan syafaat kita. Mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu yang menolong kami untuk menghayati berkat-berkat-Mu melalui karunia-karunia yang Engkau berikan. Engkau juga mendorong kami untuk semakin tumbuh dewasa sebagai anak-anak-Mu, dengan senantiasa menempatkan Kristus sebagai pemimpin, sebagai kepala atas kehidupan kami. Dan kami Engkau mampukan untuk boleh berkontribusi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Terima kasih juga untuk pemberian iman-Mu melalui perjamuan kudus yang telah kami terima. Sungguh kami merasakan roti yang memberikan kekuatan bagi kami, mengenyangkan kami, dan anggur yang menyegar kami, agar kami tidak putus asa terus berjuang menghayati anugerah dan berkat-Mu, sehingga kami pantang menyerah menghadapi tantangan kehidupan dengan senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap bagian hidup kami. Saat ini kami juga memberkat-Mu untuk pemerintah negara kami, Bapak Presiden dan kabinetnya, lembaga-lembaga yang ada. Bapak berkati dalam upaya yang terus-menerus tiada henti untuk segera menghentikan penyebaran virus corona melalui upaya yang dilakukan, baik melalui vaksinasi, melalui berbagai aturan protokol kesehatan yang dilakukan, bahkan sekarang kami juga merasakan PPKM darurat yang dilaksanakan, yang sungguh kami meyakini Tuhan berkenan memberkati di jalan bagi kami untuk segera bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona, agar kami semua warga Indonesia, demikian juga bangsa-bangsa di dunia, Engkau bebaskan dari virus corona. Bapak berkati pemerintah negara kami di dalam berbagai upaya untuk menata kehidupan, terlebih berbagai pergumulan terkait dengan masalah politik, ekonomi, berbagai penyakit, berbagai tindak kejahatan, dan permasalahan yang lainnya. Bapak, Engkau yang telah memilihnya, Engkau yang akan memberkati pemerintah negara kami, agar apa yang dilakukan sungguh dalam penuh kasih dan berkat-Mu, sehingga melalui pemerintah negara kami boleh merasakan penyertaan berkat-Mu yang menyatakan keadilan, kesukacitaan, perdamaian, dan damai sejahtera. Berkat-Mu untuk gereja-gereja Tuhan di rumah bumi yang terus berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan melalui setiap hal yang dilakukan sebagai kesaksian sekaligus pembelajaran atas jemaat yang Kau percayakan. Terkhusus jemaat-Mu di sini, Gereja Kristen Jawa Ndemaijo dan Sanggerahan, berkat untuk warga gereja, pengurus komisi, panitia tim, dan majelis gereja-Mu. Di tengah-tengah keterbatasan karena pandemi COVID-19, kami berjuang untuk terus
hidup taat kepadamu. Berbagai pelayanan yang kami lakukan yang terbatas, kiranya menjadi bagian yang tidak terpisahkan berkat-Mu atas kami semua, sehingga hidup iman kami terpelihara, dan Engkau lindungi kami, sehingga kami dalam keadaan sehat selamat karena berkat dan anugerah-Mu. Berkat-Mu saudara kami yang tidak sakit, yang dalam proses pemulihan kekuatan kesehatannya, Bapa berkati bila melalui setiap usaha yang dilakukan, di bagian tidak terpisahkan di berkat Tuhan. Engkau angkat sakit penyakitnya, Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan kembali. Keluarga yang mendampingi Bapa berkenan memberkati, agar mereka juga diberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan yang dari-Mu. Anak-anak kami yang sedang berjuang untuk masa depannya, melalui studi mereka, Bapa kiranya berikan hikmat, kekuatan, kemampuan, meskipun mereka harus belajar melalui media online, virtual. Namun Tuhan tidak mengurangi bobot kualitasnya. Kiranya Engkau juga berikan semangat pada anak-anak kami, agar melalui setiap proses yang dilakukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, baik kesiapan masa depan mereka. Berkat-Mu untuk para orang tua kami yang telah lanjut usia, yang merasakan berbagai keterbatasan, Bapa berkati, agar mereka senantiasa mengandalkan Engkau meskipun mereka merasakan berbagai kekurangan dalam hidupnya. Bapa kami juga Engkau berkenan memberkati untuk keluarga-keluarga yang sedang berjuang, terlebih banyak ditemukan kenyataan-kenyataan yang sungguh menyedihkan karena ditemukan keluarga-keluarga yang terpapar virus corona. Bapa, sungguh kami yakin kiranya Engkau memberkati keluarga-keluarga ini, Engkau lindungi keluarga ini, sehingga senantiasa merasakan pemberian dan berkat-Mu, mereka kembali sehat, pulih seperti sedia kala karena anugerah dan berkat-Mu saja. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada setiap saudara kami yang hari Minggu ini bertambah usia 1 tahun. Kiranya saudara kami juga dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu, merasakan peliharaanmu sehingga bisa menghayati berkat-berkat dalam kehidupannya. Demikian juga keluarga-keluarga yang dalam hari Minggu ini berulang tahun pernikahan, kiranya kasih Kristus nyata kepada keluarga-keluarga ini, agar mereka bisa merasakan pemberian dan kasih-Mu saja, sehingga keluarga-keluarga ini boleh merasakan berkat Tuhan, bahkan mereka Engkau berkati menjadi teladan bagi keluarga lain di mana Engkau tempatkan keluarga-keluarga ini. Bapa, kiranya Engkau juga berkenan mendengar permohonan kami semua, jemaat dalam ibadah ini, demikian juga para pendengar dimanapun mereka berada. Demikian di Bapa, permohonan kami, kiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi atas permohonan kami ini, dan mohon ampun kurang dosa kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, Tuhan pernah menerima, menyucikan dan berkatinya. Jadi berkat bagi jemaat Tuhan yang terus berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan majelis gereja yang Engkau percaya melalui persembahan, Bapa berkati sehingga apa yang dilakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan melalui hidup kami telah berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan semua permohonan kami ini. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, di tengah pergumulan bangsa yang begitu berat, terlebih karena pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan agar senantiasa berpikir dan bertindak secara dewasa. Kedewasaan sebagai anak bangsa dapat kita wujudkan dengan sikap saling menghormati, saling melayani, mendukung program-program pemerintah, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kini marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 249, bait pertama dan ketiga, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu.
kasih dan para pendengar dimanapun sudah berada, kita akan mengakhiri ibadah ini dan berkomitmen menjadi anak bangsa yang semakin dewasa, terwujud dalam peran dan kontribusi kita yang konkret dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Sekarang arahkanlah hati pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara dalam setiap pelayanan dan perjuangan saudara. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan membawa berkat dari Tuhan, dengan hidup saling melayani, bekerja dengan giat dan setia menjadi saksinya. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 413 bait yang pertama, Tuhan pimpin anakmu. Selamat hari Minggu, salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.